Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, pada segmen Kupas Tuntas kali ini kita hadirkan dua narasumber dan kita akan bahas dua hal tapi berkaitan. Yang pertama ini adalah dari BPN Sumut, nanti kita bahas terkait dengan realisasi PTSL yang ada di Sumatera Utara. Kemudian nanti dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kita akan bahas bagaimana pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan oleh DJKN di wilayah Sumatera Utara. Dan untuk itu pada Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas kali ini, pemirsa kami angkat topiknya realisasi PTSL di Sumatera Utara dan pengelolaan kekayaan negara oleh DJKN. Dan langsung saja pemirsa kita akan menyapa narasumber yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Yang pertama sudah hadir bersama kita Bapak Teddy Siandriadi selaku Kakanwil DJKN Sumatera Utara. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Bang Salam Keri, sehat. selamat sore para pemirsa TVRI semuanya. Dan kemudian kita juga telah menghadirkan di sini ada Bapak Indra Imanuddin selaku Kabid BPN Sumut atau Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran. Selamat sore Pak Indra, apa kabar? Sore Pak Keri, selamat sore pemirsa sekalian. Dan pemirsa kami juga memberi kesempatan kepada Anda terkait dengan topik yang kita angkat. Nanti Anda bisa bertanya kepada kedua narasumber. Yang pertama itu ada BPN, yang kedua ada DJKN, atau yang pertama ada DJKN, yang kedua ada BPN. Anda bisa bertanya seputar topik yang kita angkat, realisasi PTSL, dan juga pengelolaan kekayaan negara oleh DJKN. Untuk itu, line telepon kami nanti akan kami buka di nomor 0614146353. Dan yang pertama sekali tentunya saya ke Pak Teddy dulu. Pak Teddy, kita mau bertanya nih, kegiatan strategis DJKN selaku pengelola kekayaan negara seperti apa sih Pak, supaya juga masyarakat Sumatera Utara tahu begitu. Baik, makasih Pak Bang Keri. DJKN sebagai salah satu institusi di Kementerian Keuangan yang tentunya mempunyai visi yaitu mengelola kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan DJKN senantiasa selalu concern dengan komitmen untuk mengamankan aset yang kami kelola. Beberapa kegiatan strategis DJKN yang berhubungan dengan optimalisasi aset, ini ada satu kegiatan mengenai pengamanan legal aset melalui program sertifikasi BMN dan sertifikasi aset BLBI. Yang kedua, pengamanan fisik aset BLBI dengan melakukan pemasangan plang. Ini beberapa sudah kami lakukan. Dan yang ketiga adalah dukungan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Itu mungkin Bang. Baik, itu mukadimah dari Pak Teddy ya, dari DJKN. Kemudian saya ke Pak Indra. Pak Indra, kalau kita bicara tentang PTSL, percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ya. Ini kan kemudian salah satu program yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat. Tapi kita bicara tentang kendala ini Pak Indra. Apa sih kendala yang dihadapi saat ini sehingga banyak juga masyarakat mengatakan susah untuk mendapatkan sertifikat itu? Baik, terima kasih Pak Keri. Jadi kami merasa bangga dan merasa suatu kesempatan yang baik pada sore hari ini diundang oleh TVRI menjadi narasumber dalam kegiatan sore hari ini supaya agar kami bisa menyampaikan pesan-pesan kami selaku bagian dari pemerintah Republik Indonesia dalam konteks pendaftaran tanah, di mana Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ini salah satu tugasnya adalah bagaimana mendaftarkan bidang-bidang tanah di Republik ini. Nah, kita bicara latar belakang dulu. Latar belakang kenapa muncul kegiatan PTSL ini. Dahulu pendaftaran tanah kita itu dalam 1 tahun anggaran itu hanya di bawah 1.000 lah untuk provinsi. Masih kisaran ratusan. Tapi lonjakan begitu besar terjadi ketika mulai tahun 2017 sampai dengan tahun ini lonjakannya cukup signifikan. Di mana kalau kita bicara Indonesia itu di tahun 2017 target kita 5,4 juta bidang, kemudian 2018 naik menjadi 9,3 juta bidang, 2019 naik 11,2 juta bidang, 2020 dan saat ini agak menurun karena masih pengaruh COVID, anggaran kita ada sebagian yang direfocusing sehingga kegiatan kita berkurang. Nah, kendala di lapangan itu banyak kita temuin memang bidang-bidang tanah yang kita tidak temui pemiliknya Pak. Jadi banyak bidang-bidang tanah yang masyarakat ini tidak berdomisili di tempat. Yang kedua, salah satu kendalanya adalah
dalam proses sertifikasi PTSL ini kan ada biaya yang ditanggung oleh pemerintah, ada juga yang menjadi kewajiban masyarakat. Yang ditanggung oleh pemerintah adalah mulai biaya operasional, pengukuran dan lain-lain itu ditanggung oleh pemerintah. Sementara kalau persiapan misalnya tanda batas, kemudian penyiapan surat itu menjadi tanggung jawab si masyarakat. Kemudian setelah terbit SK itu ada kewajiban pembayaran BPHTB. Beberapa daerah telah menihilkan kewajiban BPHTB. Nah ini tentunya sangat mensupport kegiatan PTSL kalau memang pemerintah daerah berkenan kiranya untuk menihilkan beban BPHTB terhadap pendaftaran tanah pertama sekali. Jadi beberapa kendala termasuk juga tanah-tanah yang masih belum terbagi, terutama di daerah-daerah pantai barat. Sehingga ini kesulitan bagi rekan-rekan kita di kantor pertanahan untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah. Mungkin itu sementara waktu, Pak. Tapi termasukkah di Sumatera Utara membebaskan juga BPHTB itu? Di Sumatera Utara ada beberapa kabupaten kota yang sudah menihilkan BPHTB. Mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk pengurangan 100% itu dilakukan oleh Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, dan Karo. Sementara ada kabupaten yang mengurangi pengurangan 75% itu ada di Pematang Siantar, Medan, Langkat, Binjai, dan Deli Serdang. Ada yang mengurangi 50% yaitu Kabupaten Dairi. Oke, berarti memang ini kabar baik juga. Mungkin sebenarnya masyarakat juga nggak tahu ya Pak Indra, mungkin karena hadirnya Pak Indra lewat Dialog TVRI Sumatera Utara ini memberikan pemahaman kepada masyarakat Sumatera Utara, daerah-daerah mana saja mungkin yang sudah dibebaskan terkait dengan biaya BPHTB tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra. Saya ke Pak Teddy lagi nih. Pak Teddy, tadi kan Pak Teddy sedikit jelaskan tentang program pengamanan legal aset. Ini seperti apa maksudnya, Pak Teddy? Baik, Bang Gary. Jadi secara konseptual bahwa untuk dalam manajemen aset itu ada 3 konsep, yaitu 3T. Yang dimaksud dengan 3T itu yaitu tertib fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi. 3T ini harus kita implementasikan secara menyeluruh, Pak, tidak sepotong-sepotong, agar manajemen aset ini bisa berkelanjutan, bisa terlaksana. Dan aset tentu kami selalu berharap bahwa aset ini adalah untuk bekerja, bukan kita yang bekerja, tapi asetnya ini adalah untuk rakyat secara pelan-pelan dan pasti dapat terwujud. Sedangkan berbicara tertib administrasi, seluruh aset negara harus terlebih dahulu dicatatkan. Pencatatan barang milik negara ini dilakukan oleh seluruh entitas, dalam hal ini kementerian dan lembaga yang menggunakan aset BUMN tadi. Sedangkan untuk kekayaan negara lain-lain, pencatatan dilakukan oleh bendahara umum, dan seluruh pencatatan ini dapat dilihat, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di laporan keuangan pemerintah. Untuk pengamanan legal aset, ini termasuk pada kategori tertib hukum, Bapak. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengamanan legal aset ini memastikan apakah aset tersebut, terutama tanah, maka kita harus melakukan satu kegiatan sertifikasi atas tanah yang dimiliki oleh BUMN. Dan tentunya ini dengan dukungan teman-teman dari Kantah BPN, serta dukungan dari Satuan Kerja. Perlu kami sampaikan juga, Bapak, dari 2022 kita telah menyelesaikan sertifikasi atas BUMN ini sebanyak 2.828 sertifikat. Ini merupakan salah satu bentuk pengabdian DJKN telah mensertifikatkan barang milik negara ini, tentunya dengan teman-teman dukungan dari Kantah-Kantah. Dan untuk tahun ini kita target sebanyak 2082 sertifikat, berikut dengan 385 sertifikat yang ada perubahan ganti nama. Karena masih banyak satuan kerja yang belum merubah nama yang tertera di sertifikatnya menjadi nama pemerintah Republik Indonesia, CQ kementerian lembaganya. Demikian, Bapak. Oke, baik. Saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, kalau kita pengen tahu nih masyarakat, apa saja program yang sudah dilakukan oleh BPN selama ini? Jadi program sertifikasi masyarakat ini sebenarnya banyak pintu masuknya kita buat. Salah satunya adalah PTSL, karena PTSL ini merupakan pengembangan daripada Prona zaman dulu. Kalau Prona dulu dia sifatnya hanya parsial dalam satu daerah, tapi kalau
PTSL ini diharapkan nantinya tercapai desa lengkap. Artinya dalam satu kawasan desa seluruh bidang tanahnya sudah terdaftar, seluruh bidang tanahnya sudah terdata, terpetakan, sehingga teridentifikasi nanti mana bidang-bidang tanah yang memang belum bisa kita terbitkan sertifikatnya, mana bidang tanah yang sudah bisa kita terbitkan sertifikatnya. Jadi kegiatan PTSL ini sebenarnya dalam rangka menyempurnakan data-data pertanahan. Kita tahu di masa lalu itu sistem pemetaan kita belum berjalan begitu baik, sehingga masih menimbulkan potensi untuk tumpang tindih sertifikat. Melalui kegiatan PTSL ini kita harapkan nanti masyarakat berperan serta, terutama kita ada produk namanya K4, Pak. K4 itu bagaimana kita memetakan sertifikat-sertifikat lama yang belum terpetakan dengan baik, itu dipetakan dalam sistem pemetaan kita. Nah, ini menuntut peluang-peluang pihak lain untuk bisa mensertifikatkan di atas bidang tanah yang sudah kita miliki dengan sertifikat. Nah, kendalanya memang dalam rangka penerapan K4 ini di kegiatan PTSL, banyak masyarakat yang enggan memberikan sertifikatnya. Nggak tahu kekhawatirannya apa, padahal kita butuh nih data dari masyarakat, mana sertifikatnya. Kalau memang ada sertifikatnya, serahkan kepada petugas untuk dapat kita petakan gitu. Setelah dipetakan nanti, jadi kalau ada pihak lain yang mengklaim sebagai bidang tanah, kita bisa counter bahwa ini sudah ada bidang tanah terdaftar. Nah, sebenarnya yang sempurna itu kegiatan adalah memetakan dulu sertifikat-sertifikat lama yang ada di bidang tanah tersebut. Sehingga kita udah tahu nih di desa ini sertifikat sudah terbit 100, yang dipetakan 100. Nah, saat ini mungkin banyak fenomena kita lihat munculnya sertifikat tumpang tindih, tidak tertutup juga penyebabnya adalah kurangnya peran aktif dari masyarakat untuk menginformasikan bidang tanahnya kepada kita. Nah, ini kita harapkan melalui kegiatan PTSL ini, mari sama-sama kita dukung. Ini tujuannya baik adalah untuk menyempurnakan data pertanahan yang ada di kita. Sehingga ke depan itu tidak ada lagi bidang tanah yang overlap ataupun tumpang tindih. Makanya tahap pertama itu kita lakukan pemetaannya terlebih dahulu dengan menyisir seluruh bidang tanah, kemudian kita mendudukkan bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat. Artinya kita sudah bisa mendetailkan bahwasannya di desa itu yang belum sertifikat sekian gitu. Yang sengketa yang belum mau disertifikatkan, nggak apa-apa, dalam kegiatan PTSL ini ada namanya produknya K2, Pak. Jadi PTSL ini adalah kegiatan kalau kita nyatakan sebagai sensus pertanahan juga boleh. Sehingga kita nanti data pertanahan kita benar-benar valid. Sekarang kita bicara sengketa di Sumatera Utara. Kita tidak bisa bicara berapa bidang sengketa tanah di Sumatera Utara. Kenapa begitu, Pak Indra? Karena database kita belum cukup baik, Pak. Karena seluruh bidang tanah kita di Sumatera Utara ini belum terdaftar dengan baik. Terdaftar itu bukan dalam arti bersertifikat. Terdaftar itu dipetakan, kemudian data yuridisnya kita input. Belum tentu dia bisa muncul sertifikatnya. Seperti misalnya masih disengketakan kepemilikannya. Itu nggak apa-apa, dalam sistem pendaftaran tanah kita memungkinkan kita berhenti di tingkat pembukuan. Tidak diterbitkan sertifikatnya, tapi cukup dibukukan. Nah, kalau nanti kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini bisa jalan dengan baik, diharapkan tahun 2025 sudah tuntas, ini nanti data kita akan baik. Data pertanahan kita akan baik. Jadi kalau data pertanahan kita akan baik, nanti iklim investasi juga akan tumbuh dengan cepat. Kenapa? Kita bisa menginformasikan kepada investor yang akan datang bahwa bidang tanah yang dia inginkan statusnya ini, tata ruangnya ini. Nah, ini nanti ke depannya akan terbangun data itu. Jadi nanti makanya kita harapkan PTSL ini mohon didukung oleh semua stakeholder, karena sebenarnya untuk kegiatan PTSL ini sudah ada Inpres nomor 2 tahun 2018. Jadi di sini yang tercantum, yang ikut dalam kegiatan ini yang turut mendukung adalah dari KLHK, Kementerian PUPR Dalam Negeri, Menteri BUMN, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal, Kapolri, Jaksa Agung, kemudian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian ada Badan Informasi Geospasial, kemudian ada Gubernur dan Bupati Wali Kota. Nah, di tingkat grassroots ini sebenarnya yang sangat berperan besar dalam kegiatan ini, dukungannya kita harapkan adalah dari para bupati dan wali kota. Terutama di tingkat bawahnya itu mereka punya perangkat desa dan kelurahan. Karena kegiatan ini sebenarnya berbasis desa. Ini itu Pak, tamat dari kami. Yang membuat sulitnya untuk melakukan pemetaan dengan baik ini, apakah kemudian ini dari kalangan masyarakat atau mungkin juga dari pemerintah kita, Pak? Aset pemerintah itu sendiri? Banyak keterbatasan informasi yang didapatin petugas ke lapangan, terutama pihak-pihak yang menunjukkan tanda batas. Nah, ini menjadi keterbatasan teman-teman di bawah untuk melakukan pemetaan dengan baik. Sehingga banyak bidang-bidang tanah itu
aparat desa juga tidak tahu siapa pemiliknya gitu. Oke. Jadi sehingga petugas kita yang turun ke desa itu kesulitan mencapai informasi itu. Jadi sebenarnya masyarakat juga sangat dibutuhkan peran aktifnya dalam kegiatan ini. Langkah-langkah yang sudah dilakukan apa ini Pak Indra supaya nanti pemetaan ini memang baik, karena memang tadi tujuannya baik 2025 kalau tercapai itu kan iklim investasi juga baik begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Sumatera Utara, saat ini kita masih berkisar 2 juta sekian bidang tanah terdaftar. Jadi kita masih punya target sekitar 3 juta bidang untuk beberapa tahun ke depan. Nah, tapi melihat progres tahun ke tahun, kita melihat tahun ini terutama terjadi sedikit keterlambatan. Kita nggak tahu nih faktor di grassroots apa. Tapi kalau kita lihat memang teman-teman udah sulit mencari target di bawah. Nah ini yang terjadi. Kita tahun ini PTSL kita targetnya 175 bidang. Tapi capaiannya baru sekitar 25 atau 30%. Sementara ini udah bulan Agustus. Sementara nanti kita harapkan memang melalui kegiatan sosialisasi kita terus juga main di media cetak, kita sampaikan pesan-pesan ini, dan sore hari ini kita diundang TVRI, terima kasih sekali nih media kami untuk nanti menyampaikan. banyak lewat TVRI sampainya Pak, biar sampai ke wilayah Sumatera Utara semuanya. Iya, jadi kami mengucapkan terima kasih diundang TVRI, makanya tadi diundang kami jam 5, jam 4 kami sudah hadir. Pak Indra, ya luar biasa nih BPN Sumatera Utara. Baik ya, kami kasih dulu waktu istirahat sama Pak Indra, begitu banyak sekali tadi penjelasannya. Saya ke Pak Teddy lagi nih terkait dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ini juga masyarakat Sumatera Utara tahu. Pak Indra, Pak Teddy saya mau tanya terkait dengan aset BLBI, apakah ini ada hubungannya juga dengan BLBI? Memang, baik Bang Gary. Ini sangat berhubungan sekali. Biar kita sama-sama mengetahui ya, Satgas BLBI ini dibentuk tahun 2021. Tepatnya melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021, tanggal 6 April 2021. Di mana ketua pelaksananya yaitu adalah Dirjen kami, Pak Rionald Silaban, selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Satgas ini merupakan satu kolaborasi beberapa kementerian dan lembaga, salah satunya yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Satgas ini dibentuk tentu harapannya adalah dapat melakukan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa tahun 98 itu terjadi beberapa bank yang mendapat dukungan dari fasilitas Bank Indonesia sampai sekarang itu belum menyelesaikan kewajibannya. Jadi dengan adanya Satgas BLBI ini kami berharap penyelesaian utang-utang mereka itu bisa cepat terselesaikan. Demikian. Tapi yang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat Sumatera Utara ini Pak Teddy, bagaimana kemudian aset BLBI yang sudah diberikan pelang itu oleh DJKN, apakah kemudian ini bagaimana kepemilikannya? Apakah kemudian ini juga nanti bisa dilelang oleh negara, ke masyarakat atau ke pemerintah? Begitu? Baik, terima kasih Bang Ger. Jadi seluruh aset-aset yang sudah kami lakukan pemasangan pelang, nantinya akan kami tingkatkan menjadi sertifikat, terutama menjadi kepemilikan di bawah pemerintah Republik Indonesia. Nantinya ke depan, kalau memang itu dimungkinkan untuk dijual, bisa kita jual melalui lelang. Ataupun kita bisa lakukan pemanfaatan melalui sewa atau kerjasama lainnya dengan pihak mitra kerja kami. Nah ini kami akan coba tawarkan terhadap aset-aset yang sekarang terakhir yang kita di jalan Kaptamso. Ini teman-teman BPN juga sudah mengincar juga Pak, kelihatannya. Wah bisa enggak untuk kami katanya ya. Ini masih jadi pertimbangan. Saya bilang silahkan aja disampaikan ke Satgas BLBI, nanti keputusan ada di pimpinan kami. Demikian. Tapi yang pengen kita tahu juga nih Pak Teddy, syarat untuk bisa dilelang apa sih sebenarnya? Apakah hanya sertifikasi saja atau bagaimana? Untuk dilelang gampang saja Pak. Sekalian saya juga promosi dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa lelang itu hanya ada satu di KPKNL ataupun di kantor balai lelang dengan pejabat lelang kelas 2 yang ada di wilayah Sumatera Utara. Karena sekarang ini banyak modus penipuan, Bapak. Iya, benar sekali. Banyak modus penipuan yang mengatasnamakan institusi lelang. Untuk lelang sendiri, Pak, itu nanti kami akan menyampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Satgas BLBI, terhadap aset tadi.
apakah aset ini bisa dimungkinkan untuk dialih statuskan kepada kementerian lembaga lain atau memang tidak, itu nanti akan kita lakukan upaya penjualan kepada masyarakat. Nanti masyarakat bisa saja mengikuti lelang tentunya dengan terlebih dahulu untuk mendaftarkan, karena sekarang lelang ini melalui e-auction. Tidak lagi secara konvensional, tetapi kita cukup dengan melalui gadget dan daftar terlebih dahulu di lelang Go ID. Setelah itu mendapatkan penetapan sebagai peserta lelang, nanti tinggal bisa melakukan penawaran. Simpel saja, kalau yang membutuhkan informasi bisa datang ke KPKNL terdekat. Baik, ini luar biasa sekali nih kehadiran Pak Teddy hari ini di TPRI Sumatera Utara. Tapi saya mau bertanya lagi nih Pak Teddy, apakah semua aset BLBI yang sudah bisa dipasang pelang itu apa syaratnya? Terlebih dahulu kami akan melihat Pak, apakah aset tadi betul. Tentunya kami dengan dukungan teman-teman dari Kantah BPN, apakah aset itu betul-betul milik si debitur. Nanti setelah diketahui bahwa ini aset betul adalah milik debitur, kami akan melakukan koordinasi dengan pimpinan di kantor pusat. Setelah itu nanti perintah dari kantor pusat untuk diamankan. Pertama dengan melakukan pemasangan pelang terlebih dahulu. Dan itu bukan hal yang gampang, Bapak. Ya. Perlu proses yang panjang, perlu proses ya, yang Pak Teddy, panjang, Bapak, penelitian, dan kami pun alhamdulillah beberapa kali, kami sudah 2 kali memasang aset pelang, yang pertama di Jalan Cikditiro dan yang kedua di Jalan Katamso. Ini juga dukungan dari teman-teman BPN, dari kepolisian, karena memang di situ aset yang namanya aset yang sudah lama terlantar, ada pihak-pihak yang mengklaim, dan tentunya kami harus bisa mengamankan, Bang Kerry. Demikian, Bang. Pak Indra boleh ditahan sebentar ya Pak Indra ya? Kita ke Pak Teddy dulu ini supaya. Oke, kalau kita bicara tentang aset BLBI yang sudah diberikan pelang, tetapi kemudian atau aset yang belum diberikan pelang, tapi masih ada orang penguasanya di situ, masyarakat. Seperti apa kemudian upaya dari pemerintah khususnya DJKN dalam hal ini? Baik. Apakah langsung minta tolong atau dikerjakan dulu sendiri gitu? Yang pertama kami tentu akan turun dari tim kami melakukan penelitian. Apakah benar ini aset yang terdaftar di dalam BLBI. Setelah itu nanti kami akan mendapatkan dukungan dari teman-teman kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan setempat kalau itu memang dikuasai oleh pihak ketiga, mana dasarnya, mana buktinya, karena kami semuanya itu sudah ada kepemilikan haknya, Pak, yang diserahkan oleh para debitur terdahulu kepada kami, dan itulah sebagai pedoman kami untuk mengatakan bahwa aset ini adalah aset BLBI. Tidak gampang, memang prosesnya panjang, Bapak, apalagi mohon maaf di Medan ini sangat luar biasa. Baik. Tetapi kami dengan kolaborasi dengan jajaran, baik dengan Kantah, Kanwil BPN maupun dari pihak kepolisian dan kejaksaan, serta dukungan dari Binda juga, hal ini bisa terrealisasi untuk pengamanannya. Demikian, Bang. Baik. Yang pasti kita pasti terus mendukung apa yang dilakukan oleh DJKN Sumatera Utara untuk mengelola aset negara, karena memang seharusnya itu milik negara, begitu ya. Oke, tentunya kita mau bertanya ke Pak Indra ini terkait apa sih yang membedakan PTSL dengan program-program yang lainnya. Meskipun tadi Pak Indra sudah singgung sedikit, tapi supaya masyarakat lebih jelas lagi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sumut Menyapa dalam program segmen atau segmen Kupas Tuntas. Dan tentunya kita masih bahas terkait dengan realisasi PTSL di Sumatera Utara dan pengelolaan kekayaan negara oleh DJKN. Saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, boleh dijelaskan mungkin ke masyarakat Sumatera Utara atau ke pemirsa TVRI terkait dengan perbedaan program PTSL ini dan program-program lainnya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah selama ini. Baik, terima kasih Pak Kerry. Jadi memang apa yang sudah saya singgung di awal tadi tentang kegiatan PTSL ini, sebenarnya banyak produk yang dihasilkan dari PTSL ini. Jadi kalau selama ini program-program pertanahan itu produknya adalah hanya sertifikat, tapi kalau untuk kegiatan PTSL ini tidak hanya sertifikat. Jadi sebenarnya intinya kita sedang membangun data pertanahan yang baik ini untuk PTSL.
Makanya produk di PTSL ini ada namanya K1. K1 itu adalah yang paling tinggi terbitnya sertifikat. Tanah dimohon oleh masyarakat, diajukan, diukur, kemudian diproses, diumumkan selama 14 hari. Setelah 14 hari tidak ada pihak yang keberatan, kita terbitkan sertifikatnya. Itu adalah produk yang paling sempurna. Kemudian ada namanya K2. K2 itu bidang tanah yang masih disengketakan oleh para pihak. Mungkin ada klaim dari pihak lain, ada keberatan dari pihak lain terhadap proses itu. Munculnya adalah dalam bentuk hanya dibukukan haknya, tidak diterbitkan sertifikatnya. Suatu saat mungkin sudah clear ini permasalahan, kita tinggal terbitkan sertifikatnya karena pembukuannya sudah selesai. Itu namanya K2. Nah, kemudian ada namanya K31, itu di daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk diterbitkan sertifikat. Karena kan ada aturan-aturan lain di luar aturan kementerian kita yang membatasi kita untuk penerbitan sertifikat. Salah satunya adalah areal-areal yang berada di areal indikatif penghentian izin baru yang dikeluarkan oleh KLHK. Itu dulu dalam rangka pembatasan penggunaan lahan gambut. Sehingga itu dibatasin untuk penerbitan haknya. Tapi kita tetap lakukan pemetaan bidang-bidang tanahnya, kemudian kita ambil data yuridisnya, kemudian kita umumkan data fisik dan data yuridisnya, namun belum kita terbitkan sertifikatnya. Itulah namanya K31. Kemudian ada namanya K32. K32 itu adalah aset-aset milik BUMN dan BUMD ataupun BHMN ataupun rumah golongan 3 yang belum dilunasin. Karena itu prosesnya harus melalui pelunasan dulu ke keuangan negara, baru bisa kita terbitkan sertifikat. Tapi tetap pemetaannya dan pendataan data yuridisnya tetap kita ambil. Itulah namanya K32. Kemudian ada namanya K33, itu hanya berhenti di pengumpulan data fisik karena tidak ada kegiatan untuk SHT selanjutnya. Kemudian ada namanya K34. Nah, K34 ini sebenarnya kita siapkan slot untuk masyarakat yang sebenarnya saya nggak mau buat sertifikat katanya kan gitu. Ada sih yang macam-macam pendapatnya, mungkin nanti kalau melakukan pemecahan sulit, kalau mau menjual sulit, mungkin paradigmanya gitu ya. Tapi tetap kita siapkan slotnya, itulah namanya produknya K34. K34 itu untuk masyarakat-masyarakat yang belum mau diterbitkan sertifikatnya. Itu cukup kita petakan, kita ambil data yuridisnya, tapi tidak kita umumkan, dia berhenti di pendataan data yuridis. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah produk K4. K4 itu adalah pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah pernah terbit sertifikatnya. Mungkin di Sumatera Utara ini kan sertifikat tuh sejak tahun 60-an, sejak zamannya UPA terbit awal itu sudah ada sertifikat. Namun kan belum dipetakan dengan sempurna, belum didudukkan dalam peta yang saat ini. Saat ini kita sedang membangun data digital, makanya kita minta nih peran serta masyarakat, peran aktif masyarakat untuk bisa menyampaikan kepada kawan-kawan di kantor pertanahan data-data sertifikat masing-masing, supaya bisa kita petakan dan kita plotting namanya, supaya bidang tanah itu tidak overlap lagi kemudian hari. Mungkin itu Pak. Oke, Pak Indra, tapi kemudian bisa juga tidak disosialisasikan kepada masyarakat, apa sih kelebihannya atau keuntungannya kalau tanah masyarakat itu bersertifikat? Atau apa kemudian ancamannya kalau mereka itu berlama-lama disertifikatkan? Nah, tentunya kalau sertifikat ini minimal bisa memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kenapa? Ketika mungkin bidang tanah tersebut kosong, belum digunakan secara maksimal, walaupun sekarang ada PP 20 tahun 2021 bahwa terhadap hak milik juga bisa dikenakan tanah telantar saat ini. Ada ketentuannya. Benar. Jadi ini bagaimana upaya pemerintah supaya mengefektifkan penggunaan tanah, supaya tanah-tanah tidak dijadikan bahan spekulan gitu. Jadi terbitkanlah PP 20 tahun 2021 itu sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk masyarakat dengan adanya sertifikat, kita memberikan kepastian hukum dan kepastian letak terhadap bidang tanah. Kita bisa pastikan bidang tanahnya di mana, kemudian juga kita bisa memastikan hak apa yang ada di atasnya. Nah, ini sebenarnya perlu disadari oleh masyarakat, dan tentunya ini nanti akan bisa mengurangi konflik-konflik di kemudian hari. Nah, ini sebenarnya banyak faktor keberuntungan dalam kegiatan PTSL, terutama mungkin dari segi pelayanan, Pak. Selama ini kalau kegiatan rutin, ini masyarakat yang datang ke kantor pertanahan. Tapi dengan adanya PTSL ini, petugas kita yang mendatangi ke lapangan, mendatangi rumah ke rumah. Jadi saya harapkan kami lah, terutama dari Kementerian ATR BPN, mengharapkan ayo rame-rame masyarakat gunakan kesempatan baik ini. Karena kegiatan ini hanya bergulir kemungkinan hanya sampai tahun 2025. Setelahnya mungkin kita tidak tahu kebijakan pemerintah pusat. Baik. Oke, Pak Indra, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Indra. Saya ke
Pak Teddy lagi Ya, nih, Pak Teddy Syandriadi. Pak, kalau di Sumatera Utara kita bicara tentang Sumatera Utara ini kan salah satu daerah yang banyak proyek strategis nasional. Nah, setelah pengadaannya, bagaimana kemudian peran DJKN dalam hal ini? Baik, Bapak. Ini pelaksanaan PSN di Sumatera Utara ini tentunya kami selalu berharap dapat dukungan dari semua pihak. Terutama kita ya, boleh dikatakan BPN ini dengan kami tak berhenti bekerja terus Pak untuk melakukan pembebasan lahan agar rencana strategis pembangunan nasional ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sejak PSN digulirkan khususnya di Sumatera Utara untuk pengadaan lahan, itu di mana finalisasinya untuk pembebasan ini dilakukan oleh salah satu BLU kami, yaitu namanya Lembaga Manajemen Aset Negara atau kita sebut Elman. Nah, ini BLU ini berada di bawah DJKN. Ini telah melakukan beberapa kali kegiatan pembebasan lahan dan ini untuk di Sumatera Utara ini sekitar 3,9 triliun rupiah untuk luasan tanah seluas 23,8 juta meter persegi. Biaya ini untuk tanah-tanah yang akan dibangun menjadi jalan tol dan juga rel kereta api. Selama 2022 ini pembayaran pembebasan lahan yang dilakukan ini bisa kita lihat untuk 248 miliar untuk ruas jalan tol Binjai Langsa. Ruas tol kisaran tebing sekitar 70 miliar yang sudah kami salurkan untuk pembebasan lahannya. Sedangkan untuk ruas tebing Kuala Tanjung sebanyak 9,9 miliar. Seluruhnya pembiayaan ini seluas 4,9 juta meter persegi. Ini terus bergerak Pak, dan kami berharap proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini terus mendapat dukungan dari masyarakat ya tentunya, sehingga proses pembebasan lahan bisa berjalan sesuai dengan harapan dan pembangunan program strategis nasional bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Selama ini apakah ada kendala Pak? Banyak Pak kendala Pak Teddy? Banyak sekali Bang. Apa kemudian dilakukan oleh DJKN dalam hal ini? Kami selalu berkoordinasi dengan tim yang ada di pemerintah provinsi. Dalam hal ini selalu berkoordinasi menyampaikan teman-teman dari karena kebetulan pimpinan untuk PSN di wilayah Sumatera Utara di Pemprov. Kami koordinasi, ada beberapa pembebasan lahan yang mendapat ya tantangan lah ya dalam hal ini dari masyarakat yang masih keberatan. Tentunya ini kami lakukan dengan pendekatan dan kita menjelaskan bahwa ini adalah bukan untuk kepentingan pemerintah daerah saja, tetapi untuk program nasional. Demikian Bang. Iya. Tapi sampai sekarang, apakah ada kaitan juga dengan masyarakat permasalahan itu? Dengan masyarakat ada, tapi bisa cepat terselesaikan. Kecil, oke baik. Ada penelpon, kita tahan dulu Pak Teddy. Kita tahan dulu. Sumut menyapa, selamat sore, halo. Halo. Ya. Selamat sore. Iya, selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Halo. Iya, halo Pak. Sudah bisa dengar suara kami? Halo? Dari Maman. Iya, silakan Pak Maman, apa nih mau ditanya? Ada Pak Indra dari BPN Sumatera Halo, Utara. dari Maman Pak. Iya, silakan Pak dengan pertanyaannya, Pak Maman. Selamat sore Pak Indra dari. Ya, lanjut. Pak Indra, ini kan masalah pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL nih. Ya, lanjut Pak. Putus. Kami sudah bisa. Saya ketua masyarakat, bagaimana syarat-syarat untuk mengikuti PTSL ini? Baik. Itu aja Pak Maman. Halo. Maman. Kemudian? Iya. Belum. Kemudian? Iya, silakan. Apa beda PTSL dengan Prona ini, Pak? Oke.
Berarti baru nyambung nih. Oke. Ya. Pak Maman sudah itu aja pertanyaan 2? Kemudian Pak ada lagi nih Pak. Saya punya sertifikat. Apa itu Pak? Pak Maman? Tapi sertifikatnya hilang Pak. Sertifikat hilang. Apa kemudian yang harus dilakukan begitu ya? Jadi rencana saya kan waktu itu ada namanya di sertifikat itu namanya si Joko. Oke, terus? Tapi saya mau mengalihkan ke namanya saya pembelinya si Maman gitu Pak. Gimana Pak persyaratannya Pak? Baik, oke. Itu aja Pak Maman ya, pertanyaan. Terima kasih kami sudah bisa menangkap pertanyaannya. Jadi ganti nama itu Pak. Persyaratannya gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Maman atas partisipasinya. Oke, langsung dijawab Pak Indra. Ada 3 pertanyaan sebenarnya ini, meskipun tadi Pak Indra sudah sampaikan dari awal ini. Syarat-syarat untuk mengikuti PTSL, program PTSL ini, kemudian apa bedanya, seperti pertanyaan saya tadi, PTSL dan program Prona. Kemudian kalau sertifikat tanah itu hilang, bagaimana kemudian untuk menerbitkannya kembali, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu Pak Indra. Silahkan Pak Indra, agak panjang nih Pak Indra. Nanti bisa kasih minum lagi Pak Indra. Boleh. Terima kasih Pak Geri. Jadi terima kasih Pak Maman pertanyaannya. Pertama yang saya tangkap tadi tentang perbedaan PTSL dengan Prona. Di awal tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, namun nggak apa-apa saya jelaskan kembali. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan antara Prona dengan PTSL. Kalau dulu Prona itu sebarannya bisa di satu kabupaten itu bisa menyebar di seluruh kecamatan ataupun di seluruh desa dengan persil-persil yang sedikit. Nah, untuk kegiatan PTSL ini secara teknis dan syarat dari Kementerian Keuangan juga, di mana kita menggunakan anggaran APBN dalam kegiatan ini, dipersyaratkan memang kegiatan itu harus dilakukan di dalam satu desa itu lengkap dalam arti terpetakan seluruhnya. Sehingga mungkin Pak Maman untuk sebaran seluruh kabupaten kota di setiap tahun anggaran itu tidak memungkinkan. Kita di setiap tahun itu mungkin hanya cukup 10 desa di dalam satu kabupaten. Tapi kita harapkan nanti tahun berikutnya ini desa yang 10 ini tidak kita sentuh lagi, tapi kita beranjak ke desa yang lainnya. Sehingga nanti secara bertahap seluruh desa-desa ini bisa kita sentuh. Kalau dulu Prona mungkin dalam satu desa ada 10 bidang, di desa yang B 10 bidang, sesuai dengan pesanan masing-masing. Kalau melalui kegiatan PTSL ini tidak bisa demikian. Kita harus lakukan pemetaan secara sistematis dan menyeluruh. Seluruh bidang tanahnya kita sentuh. Itu mungkin perbedaan yang sangat signifikan. Dari segi yang lainnya mungkin hampir sama, beban pajak juga menjadi beban dari pihak pemohon, kecuali memang di kabupaten kota itu pemerintah daerahnya telah menihilkan BPHTB untuk kegiatan PTSL ini. Karena PTSL ini sesungguhnya adalah bagian dari kegiatan PSN seperti yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi. Jadi sebenarnya perlu support yang besar dari pemerintah daerah. Karena ke depan bagaimanapun ini nanti akan memberikan dampak positif bagi PAD daerah. Kenapa? Seluruh kegiatan nanti peralihan, jual beli dan macam-macam itu akan menjadi objek pemasukan dari pemerintah daerah dalam bentuk BPHTB. Karena itu sumber PAD dari pemerintah daerah. Makanya pemerintah daerah yang jeli membaca peluang ini, secepatnya mereka ajukan untuk nihilkan BPHTB. Sehingga nanti seluruh transaksi yang terjadi akan tercover dalam sumber penerimaan PAD. Kemudian tadi terkait, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Yang kedua, bagaimana syarat-syaratnya? Oh, syaratnya. Sebenarnya syaratnya umum sih Pak. Jadi surat-surat yang Bapak milikin, kemudian untuk bidang tanahnya dipasang tanda batas yang jelas, sehingga petugas ukur kita ke lapangan sudah siap untuk melakukan pengukuran. Kemudian juga lengkapi dengan SPPT PBB-nya, karena nanti ada perhitungan BPHTB di dalam kegiatan PTSL. Baik, kita boleh tahan dulu Pak Indra, ada penelpon kita sebentar. Tapi satu lagi belum saya jawab tadi mungkin. Boleh. Atau kita tahan nanti rekap sekaligus Pak ya, ada penelponnya menunggu. Selamat sore, halo. Selamat sore. Halo. Silakan Bapak Ibu. Halo, selamat sore. Sore Bapak, dengan Bapak siapa? Halo. Iya, selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Iya. Iya, dengan Bapak siapa? Selamat sore, saya dengan Teddy. Iya, Pak Teddy ya, bukan Pak Teddy Teddy. Chandriadi ya. Hah? Silakan Pak, iya. Iya, silakan Pak, lanjut. Dilanjutkan Pak.
Jadi gini Pak, mau kami tanyakan dengan narasumber. Iya. Jadi kami ada surat tanah, tetapi surat itu masih surat camat. Oke. Nah, proses untuk pengurusan pesertifikatan itu apa aja syarat-syaratnya dan biayanya berapa? Oke. Baik. Itu aja pertanyaannya Pak Teddy. Terus ada satu lagi, berapa lama prosesnya Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Baik, ini ada 3 lagi nih berarti Pak. Yang tadi kemudian bagaimana pengurusan sertifikat yang sudah hilang, kemudian bagaimana menerbitkannya kembali. Kemudian ada barusan dari Pak Teddy, bagaimana kalau selama ini hanya punya surat sertifikat tanah hanya surat camat saja, bagaimana untuk ini bisa dibuat ke sertifikat katanya Pak. Kemudian berapa lama pengurusannya? Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak. Maaf, sama dengan narasumber tadi, Iya, Pak Teddy. sama dengan Pak Sama. Teddy Sandriadi, Iya, tapi iya. dia bukan dari CKN. Saya lihat Pak tadi nggak megang handphone kok ada telepon masuk saya pikir. Jadi gini, terkait sertifikat hilang, yang saya tangkap dari pertanyaan tadi ada 2. Pertama, sertifikat itu hilang sebelum di tangan Pak Maman. Kalau sertifikat itu hilang sebelum di tangan Pak Maman, masih atas nama pemilik sebelumnya, pastinya yang bisa mengajukan permohonan penggantian sertifikat adalah nama yang tercantum dalam sertifikat itu. Sehingga bisa diajukan proses penggantian sertifikat atas nama pemilik yang sebelumnya. Nanti setelah sertifikat salinan berikutnya, karena sertifikat itu sungguhnya salinan dari buku tanah. Sehingga nanti setelah terbit sertifikat, bisa diajukan, lakukan proses peralihan jual beli. Dilakukan di hadapan PPAT untuk dapat didaftarkan peralihannya, sehingga nanti muncul nama sertifikat atas nama Pak Maman. Baik. Yang kedua, kalau memang sertifikatnya sudah nama Pak Maman, tapi hilang di tangannya Pak Maman, itu yang berhak mengajukan permohonan sertifikat hilang adalah Pak Maman. Pengajuan sertifikat hilang ini didahului dengan laporan di kepolisian, kemudian nanti Bapak datang ke kantor pertanahan untuk dilakukan sumpah, karena Bapak nanti akan melaksanakan sumpah, membenarkan bahwa sertifikat itu benar-benar hilang. Sehingga itulah sebenarnya dari segi hukum formilnya adalah upaya terakhir dari BPN menyatakan bahwasannya keterangan Bapak memang benar. Karena itu sumpah itu mengandung unsur sakral, sifatnya kepada yang di atas. Bahwa Bapak membenarkan apa yang Bapak nyatakan dan itu Bapak harus disumpah. Kalau terjadi memang ternyata keterangannya bohong, sebenarnya melekat salahnya tidak di BPN-nya, tapi melekat salahnya di yang memberi sumpah. Itulah upaya terakhir, karena kita tidak ada upaya terakhir untuk menyatakan itu hilang. Setelah dia lapor polisi nyatakan hilang, dia harus disumpah lagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menyatakan sertifikat itu hilang. Setelah nanti diumumkan selama lebih kurang 30 hari, itu nanti akan kita terbitkan sertifikatnya. Nah, kalau sudah terbit sertifikatnya, bisa dilakukan nanti proses jual beli ataupun apapun terhadap perbuatan hukum yang akan dilakukan terhadap sertifikat itu. Mungkin itu penjelasan kami Pak Maman terhadap sertifikat hilang. Pak Teddy, kemudian untuk Pak Teddy, surat camat tadi ya. Ya. Jadi gini, untuk tanah-tanah yang masih berstatus surat camat ataupun surat desa, kami mengenalnya sebagai tanah negara yang belum bersertifikat. Ini dapat diajukan permohonannya ke kantor pertanahan. Sepanjang tanah ini benar-benar clear, benar-benar tidak ada klaim dari pihak lain dan bukan merupakan aset dan tidak termasuk dalam kawasan hutan. Karena saat ini banyak juga Pak, tanah-tanah aset pemerintah yang dikuasai masyarakat, terbit surat-surat kelurahnya, surat-surat desa. Sehingga mungkin terbitnya ini ketidaktahuan aparat desa bisa juga, ketidaktahuan masyarakat bisa juga. Banyak faktor. Misalnya di atas areal tanah ex-PTPN. Benar. Ini banyak terbit surat-surat camat. Ini belum bisa kita proses sepanjang proses administrasi asetnya belum diselesaikan. Karena di sini masih terhalang itu. Kalau ini yang terjadi, kita akan tolak. Nah, mengenai biaya tadi, ada 2 biaya di sini. Biaya PNBP pertama, biaya proses hak untuk pengukuran, dan kemudian biaya untuk panitia turun ke lapangan. Luasnya disesuaikan dengan nilai NJOP yang ada dalam SPPT PBB. Dalam kesempatan kali ini saya tidak bisa menyampaikan nilainya Pak, karena saya tidak melihat sampelnya. Tapi saya kira Bapak kalau mau mendapat informasi, sekarang kantor pertanahan sudah terbuka, silahkan datang di mana letak tanah Bapak, tapi pastikan tanah Bapak memang clear, tidak merupakan garapan yang belum diselesaikan asetnya, ataupun yang memang aset pemerintah sendiri, BMN gitu. Karena kami juga kerjasama dengan DJKN ini luar biasa Pak, beberapa tahun ini. Ngamainin aset negara, BMN, kemudian yang belakangan ini ngamanin aset Apmat
aset barang milik asing Tionghoa. Ya, itu banyak itu di kota-kota biasa. Itu juga lagi kita amankan sekarang ini. Kemarin baru penyelesaian yang di Binjai kalau nggak salah, dibayar gitu. Jadi yang gitu-gitu kami kerjasama dengan DJKN. Jadi yang aset negara Pak Teddy ini orang yang paling kaya nih Pak. Orang karena paling kaya. Aset kekayaan negara negara beliau yang mengelola Sumatera Utara. Kalau Aset kami negara hanya ini- mencatatkan secara administratif pertanahan. Kalau BPN hanya mencatat aja. Iya. Kalau DJKN pengelola. Pengelola. Jadi mau lepas mau tidak di Pak Teddy. Tergantung nih, sama Pak Teddy Iya. dan timnya. Iya, Oke, mungkin itu, Pak makasih, Indra, Pak. tapi sedikit. Ya. Berapa lama tadi kata Pak Teddy? Pak Teddy tadi? Durasi waktunya kalau dia untuk risalah panitia A sampai dengan SK itu ada 38 hari durasi. Kemudian 38 hari. pengukuran. Jadi lebih kurang makan waktu lebih kurang 2 bulan sampai 3 bulan. Baik, 2 sampai 3 bulan. Selamat sore, ada penumpang kita lagi. Selamat sore, halo. Halo? 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 Halo, Iya, selamat sore Bapak. ya. Dengan Bapak Selamat siapa? sore, Pak. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Alek Purwanto, Pak, dari Pulau Brand Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Ya, Pak Purwanto, silakan langsung pertanyaannya, Pak. Ya, ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Langsung aja, Pak. Tanah kami di Jalan Perwira 2, ya, langsung aja, Pak. Kenapa tidak bisa disertifikasikan, Pak? Dari sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang. Dan ini sebenarnya kami sudah coba ini mengurus ke BPN melalui organisasi kami yang kami nyatakan sebagai Forum Peduli Lingkungan Perwira 2, Pulau Bengkel. Tapi sampai sekarang BPN tidak pernah menyetujui sertifikasi tanah kami. Dan ini sudah kami buat pertemuan di DPR beberapa kali, baik DPR tingkat 2 Kota Medan maupun DPR tingkat 1 Sumatera Utara. Baik. Ini tidak pernah terrealisasi, Pak. Ada apa ya, Pak ya? Tapi tanah Kami ini- mohon jawabannya, tanah Perwira 2, Jalan Perwira 2, Kelurahan Pulau Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Ini Bapak ingat kenang baik-baik, Pak. BPN tahu masalah ini, Baik, Pak. oke, baik. Sampai hari ini belum Terima kasih. pernah Oke, kita sudah bisa paham, kami Bapak. sertifikasi. Baik, Mohon Pak. jawabannya, Pak. Terima kasih, Bisa selamat. atau tidak? Kalaupun tidak, karena apa? Baik, terima kasih. Selamat sore. Pak Indra, ada pernah dengar ini perwira ini? Secara spesifik kita belum pernah mendetailkan tentang ini. Tapi gini Pak, Pak Purwanto, seperti yang udah saya sampaikan tadi, kalau memang itu bukan merupakan aset pemerintah ataupun aset BUMN, ataupun ada klaim dari pihak lain, tentunya BPN tidak ada alasan untuk Untuk menolak. tidak mengeluarkan gitu Nah, ya? pertanyaan saya, apakah daerah situ tidak termasuk dalam areal asetnya PT KAI? Iya. Karena saya khawatir, karena PT KAI ini punya dulu namanya ground cut, Pak. Ya. Ground cut ini merupakan peta dari zaman Belanda yang sebarannya sepanjang rel kereta api dari Medan ke Belawan dan dari bentangan dari Medan sampai ke Tanjung Balai, Siantar dan daerah-daerah yang terjangkau kereta api pada saat itu. Secara fisik memang banyak sudah dikuasai masyarakat. Ya, ya. Tapi secara administrasi keasetan itu masih tercatat sebagai aset PT KAI. Saya khawatir mungkin bidang tanah Bapak ini bagian dari tanah-tanah yang masih melekat aset PT KAI. Tentunya ini nanti harus diklirkan dengan PT KAI-nya baru kita bisa mensertifikatkan tanahnya. Baik, oke. Nah, itu mungkin jawaban dari kami, Baik, Pak Indra, Ya. saya ke Pak Teddy Siandradi ini. Pak Teddy, selama ini bentuk-bentuk kerjasama terkait khususnya mungkin terkait dengan pertanahan, apa yang dilakukan dengan BPN selama ini? Baik. Dan sulit nggak sih sebenarnya itu membuat kerjasama itu? Baik, Bang Ferry. Jadi begini Pak, kami dengan BPN ini sejak kami... Pak Teddy boleh ditahan dulu Pak, izin Pak, mohon siap. izin ada penelpon kita Ya, Pak. baik. Selamat sore, halo. Halo? Selamat sore. Halo? Langsung saja Pak, boleh dikecilkan sedikit volume televisinya Pak. Boleh dikecilkan sedikit. Tanah kami bukan dari PJK, Pak. Tanah kami bukan milik PJK, Pak. Tetap- Aduh, BPN ini suka kali ubah-ubah. Heran saya dengan BPN. Dengan Alek Purwanto, Pak, yang tadi, Pak. Tetapi kalau memang bukan PJK apakah tanah itu pernah pemilikan siapa dulunya Pak? Boleh kita tahu? Pak, tanah kami bukan tanah PJK, Pak. Bukan kami tidak menuju tanah PJK. Tapi Bapak dulu belinya dari mana Pak? Ya boleh kita tahu mungkin sumber pembelinya dari mana Pak? Ke kantor aja. Oke,
Terima kasih. Saya tambahin Pak Purwanto, boleh saya jembatani masalah ini. Bapak silakan datang ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, jumpain saya. Nanti saya jembatani masalahnya dengan Kantor Pertanahan Kota Medan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Biar nanti clear masalahnya. Oke Pak? Ya, untuk Pak Purwanto ini ada luar biasa sekali niat baik dari Pak Indra. Besok Pak Indra minta Bapak mungkin bisa langsung datang ke BPN Sumatera Utara supaya nanti bisa menjembatani ke BPN Kota Medan terkait dengan apa yang menjadi keluhan dan tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi sekarang ini untuk mengeluarkan sertifikat tanah atas kepemilikan yang Bapak anggap menjadi hak Bapak itu sendiri. Oke, Pak Purwanto, mudah-mudahan sudah jelas ya, ada niat baik dari narasumber. Terima kasih Pak Indra. Oke, saya ke Pak Teddy. Pak Teddy, seperti apa nih bentuk kerjasama yang dilakukan dengan BPN selama ini? Baik Bapak, kerjasama yang sudah kami lakukan dengan Kanwil BPN tentunya selaku atasan dan pimpinan teman-teman di Kanta, kami sudah melakukan MOU Bapak dengan Kanwil BPN, khususnya untuk percepatan dari sisi sertifikasi BMN. Dan ini di 2022 ini ada sekitar 30 aset BLBI yang rencananya nanti akan kami sertifikatkan. Dan ini kami sudah mendapat dukungan dari Pak Kanwil BPN. Kami sudah bicara-bicara kemarin saat pemasangan plang di Katamso kemarin. Dan alhamdulillah kerjasama yang selama ini kami yang sudah intens sekali, apalagi dengan Pak Indra dengan Kabid saya Bu Maulina, sudah kemana-mana bekerja sama untuk menyelesaikan aset-aset, terutama untuk sertifikasi ini, Pak. Yeah. Oke, baik Pak. Pak Indra, ini mungkin di penghujung acara kita juga, kita pengen masih banyak sebenarnya mengorek Pak Indra ini, apalagi terkait dengan BPN, tapi waktu juga yang harus memang mengakhiri dialog kita sore ini. Tapi apa ini pesan terakhir atau mungkin pesan-pesan konklusi yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan topik yang kita angkat hari ini, Pak? Terima kasih Pak Keri. Jadi sebenarnya tertib administrasi pertanahan ini harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Ya. Jadi tidak bisa hanya tugas Kementerian ATR BPN sendiri, berjalan sendiri, tapi peran serta masyarakat sungguh sangat memberikan faktor yang menentukan sukses tidaknya kegiatan pertanahan ini, terutama dari segi tertib administrasi pertanahan. Jadi kami tidak bisa berjalan sendiri, kami perlu dukungan seluruh elemen masyarakat. Seperti hari ini, seperti disampaikan Pak Teddy tadi, kami sering sudah bekerja sama dengan DJKN, itu bagian dari mengamankan aset pemerintah. Kemudian juga kita kerjasama lagi dengan, kemarin kita dengan Badan Wakaf Indonesia untuk mengamankan aset-aset wakaf. Kemudian juga kita pernah kerjasama dengan HKBP untuk mengamankan aset-aset HKBP di Sumatera Utara. Nah, seluruh unsur elemen masyarakat, mari sama-sama kita dukung kegiatan pertanahan supaya konflik pertanahan, masalah pertanahan yang ada di Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia pada umumnya sedikit demi sedikit bisa terurai dengan baik. Ya, mungkin baik. Itu harapan dari kami. Terima kasih Pak Indra. Pak Teddy Syandra, apa ini pesannya Pak terkait dengan pengelolaan kekayaan negara oleh DJKN? Apa ini pesan yang mau disampaikan juga kepada masyarakat Sumatera Utara, Pak? Baik, tentunya aset negara ini ada di mana-mana dan sangat dekat dengan keseharian kita, Pak. Yang paling sederhana kita yaitu jalan raya, Pak. Nah, ini tentu jalan raya ini yang merupakan aset milik negara ini tentu akan dipergunakan sebagai sarana pendukung perekonomian. Untuk para petani tentunya dengan bendungan dan irigasi, dan bagi anak-anak kita gedung sekolah sampai kampus-kampus pendidikan, termasuk juga kantor-kantor pemerintah, taman kota, bahkan transportasi umum pun yang dikelola pemerintah. Jadi setiap hari kita menggunakan aset negara pada prinsipnya, Bapak. Sebab kita beli melalui uang kita juga, uang rakyat juga semuanya. Jadi kami kepada masyarakat menghimbau untuk bila mana menemukan satu aset yang negara yang digunakan oleh masyarakat yang tidak berhak untuk menempatinya, mohon dilaporkan kepada kami untuk kami bisa proses lebih lanjut. Dan ada hal satu yang kami perlu ingatkan kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya, terutama di media sosial, banyak juga penawaran-penawaran
barang yang murah, terutama untuk kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Ini mohon berhati-hati. Apabila Anda penawaran melalui media sosial, mohon dikonfirmasi kepada KPKNL terdekat. Jangan sampai tertipu oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan KPKNL. Baik. Demikian Bapak. Pak Teddy Siandriadi, selaku Kakanwil DJKN Sumatera Utara, terima kasih sudah hadir di TPRI Siap, Sumatera Utara. sama-sama, Pak. Bang Geri. Kita berharap nanti semua aset kekayaan negara bisa dikelola dengan baik oleh DJKN dan juga bisa juga dijaga oleh seluruh masyarakat Sumatera Amin. Utara. Terima kasih Pak Indra sudah hadir di TPRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan atas kerjasama semua unsur masyarakat nanti administrasi pertanahan di Sumatera Utara bisa terwujud. Baik, Dan terima kasih. demikian Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas kali ini pemirsa. Kita berjumpa di episode berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.